Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi faddalana 'alaina bis-sihhah wal raha' was sa'adah wal quwwah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muslimu akhul muslim wa qala fi haditsin akhar irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh ma'asyiral muslimin. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman, selalu istiqomah menjalankan ibadah. Bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kesempatan yang mulia ini hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam. Kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, diberikan nafas yang terbaik untuk ibadah, untuk zikrullah. Salah satu buktinya adalah kita cinta kepada Allah menjalankan ibadah Jumat. Ketika ada seruan idza nudiya lis-sholati fi yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu tugas kita adalah memenuhi panggilan Allah bernama ibadah Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas, tinggalkan perdagangan, tinggalkan seluruh urusan dunia. Hanya tadarru, ikhlas, dan juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi hari Jumat dengan qiraatul Quran, dengan bacaan-bacaan Quran, tadarus, dan juga zikir-zikir ratib yang kita amalkan setiap hari. Wabil khusus yaumul Jumat, tidak lupa tentunya memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur dan bersolawat kepada baginda Rasulullah karena Rasulullah menjadi teladan kita. Dan itu perintahnya rutin kita dengarkan, termasuk bila menyampaikan Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintahnya jelas, fi'ilnya amar, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Darah inilah menjadi dasar hukum ketika kita memperbanyak sholawat dan mencintai baginda Rasul, makhluk yang agung, saking agungnya dipuji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad adalah makhluk yang memiliki sifat yang baik. Karenanya sangat relevan di setiap zaman. Islam itu selalu relevan di setiap zaman. Ajaran Quran selalu cocok. Ajaran hadis juga sama, karena hadis itu adalah tafsir implementasi dari makna Al-Quran itu sendiri. Saudara, kita juga jangan lupa sebelum kajian Jumat kita sampaikan khutbah singkat ini adalah memperkuat dan mempertebal. Bukan gak ada, kita sudah ada takwa, tapi selalu diingatkan, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Buktinya apa? Sederhana sekali sesungguhnya kalau kita memahami filosofi dari takwa itu, imtisalu li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan Allah. Simpel kalau disingkat. Karenanya saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari sungguhnya perintahnya itu ittaqullah. Dan hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang disediakan surga. Kalau kita hafal uiddat lil muttaqin. Janji Allah itu surga itu disediakan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita buka Al-Imran misalnya surah ketiga ayat 133 itu sampai 134 35 itu luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, hanya disediakan uiddat lil muttaqin.
Karenanya bersyukur kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa bukan nggak ada ujian. Kita yakin dengan takwa akan dimudahkan urusan kita. Beres, alhamdulillah ya Rabb. Dengan takwa solusi semua problem solving itu ada. Yang sulit ekonomi, yakin aja sama Allah ini. Takwanya nggak jelas, kalau ekonominya juga masih nggak jelas. Kalau dia diuji dengan musibah, kalau orang bertakwa tenang-tenang saja. Karena ada perintah wa basyiris shabirin. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, sabarnya apa itu? Ketika dia diuji wala nabluwakum syai'un minal khauf, dia ada takut, ada cemas, ngadepin goncangan kehidupan, problematika sosial, politik, ekonomi, masyarakat, hukum internasional, nasional. Biasa aja kalau mati Islam. Kenapa? Itu ngajinya udah kafah. Karena saya baca di ayat lain, udkhulu fis-silmi itu harus kafah. Masuk Islam yang kafah. Jangan dipilih-pilih, yang enak-enak diambil, yang nggak enak dibuang. Salah. Islam harus kafah, sempurna. Itu idealnya. Maka pribadi yang paling cocok kita contoh adalah baginda Rasulullah SAW. Dan Al-Ahzab surat ketiga 421, jamaah pasti hafal karena sering dibaca di Maulid kemarin, Maulid Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sudah bulan-bulan Rabiul Akhirnya habis masih ngadain Maulid. Itu hanya karena hubbin Nabi Muhammad SAW. Bukti mahabbahnya memang di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena kita harus mengagungkan kanjeng Nabi. Nabi tidak boleh disembah, tapi harus diagungkan. Kalau ada perbedaan mereka yang baca pakai Sayyidina enggak Sayyidina, itu enggak usah diperdebatkan, saudara. Karena itu bagian dari memuliakan Rasulullah SAW. Wa sholli ala Muhammad, wa sholli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Umat Islam itu sederhana, enggak usah berdebat soal-soal yang kecil seperti itu. Kalau ngajiin panjang 1 jam 2 jam bisa untuk kajian khusus tentang shalawat Nabi. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, karenanya buang perbedaan. Islam itu cinta damai. Islam itu menghargai persatuan dan kesatuan. Islam itu cinta ukhuwah. Islam itu nggak senang ribut kecuali diributin. Rasulullah nggak pernah perang kecuali diperangi. Jangan juga salah perspektif bahwa Islam ngajarin perang. Islam itu cinta damai. Islam itu cinta negara kesatuan di mana kita berada, tanah berpijak kita dilahirkan, harus cinta. Namanya cinta tanah air. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah sesekali kangen ke Mekah, balik umroh, haji, silaturahmi, dakwah, pengembangan dakwah. Maka dari Madinah Rasulullah cinta kepada Mekah, ya kembali ke Mekah. Lalu Mekah di sana ada Ka'bah sudah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lin-nas. Di Mekah itu hebatnya ada Ka'bah. Kalau Ka'bah udah dibom, udah hancur, Allah nggak lindungi, kiamat juga. Nah, di situ ada tawaf. Kalau orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang umroh, saudara harus mempelajari mahwa tawaf. Apa itu tawaf? Berapa kali putarannya? Salah muter enggak dia? Nah, belajar itu manasikul hajj wal umroh. Dan filosofinya apa? Kemanapun kita pergi harus zikrullah, ingat kepada Allah, saudara. Dengan zikrullah itu kita akan punya hati yang tenang. Dan Islam mengajarkan ketenangan. Bagi mereka orang Islam yang aku beriman tapi dia masih stres, ngaji lagi, saudara. Berarti dia nggak ngikutin Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hatinya akan tenang. Sehingga orang yang Islam itu yang konotasinya diterjemahkan dengan takwa tadi, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia yakin walaupun udah pensiun rezekinya ada, Allah tanggung. Orang takwa nggak kena pensiun, itu takwa sampai kita mati, sudah. Nah, ini tauhid yang harus diperbarui. Tauhid kita. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui selalu tauhid kita dengan la ilaha illallah. Boleh jadi orang-orang miliarder, orang kaya, punya pangkat tinggi, derajat politiknya tinggi juga gitu misalnya, sombong banget dia, mengecilkan mana la ilaha illallah, dan kemudian dia tidak mau menyebut la ilaha illallah. Padahal di ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, digotong jenazahnya,
Yang dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Itu saudara gunanya kita bertauhid, ya. Yakin kepada Allah, semua janji Allah. Mati urusan Allah. Bukan karena tabrakan kemudian mati. Tabrakan itu hanya wasilah. Bahasa hukum kausalitasnya dengan sebab akibat. Ceger di tol mati semua. Nyawanya udah sampai di situ, saudara. Kalaupun dia di Masjidil Haram mati aja. Di Mekah, Madinah, di Jeddah. Nah kita ini kan ingin di sisa umur kita nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika nar Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Itu yang kita cari. Bagaimana menggapai husnul khatimah di sisa-sisa akhir. Orang-orang yang meninggal itu dia pengennya hanya dua, saudara. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqakum minas shalihin. Kalau saya pengen hidup lagi, kalau dihidupin lagi saya pengen dua-dua. Sedekah dan amal soleh, saudara. Jadi kita ini dikasih umur lupa nih, kayaknya kontrakan kita, investasi kita, villa kita, mobil kita itu kayak seolah-olah mau ikut mati juga. Enggak ingat bahwa kontrakan enggak dibawa mati. Semua itu saudara, ada zakat, ada infak. Inilah Islam, arkanul Islam khamsatun, pelajaran bocah TK, anak-anak kecil itu harusnya ngaji lagi. Kalau kita buka kitab Bukhari, kitab Muslim, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab-kitab apa aja saudara, sampai saya mati itu kita ngaji nggak habis. Andaikan khatam balik lagi ngaji tafsir nggak habis saudara. Tafsir apa yang sudah baca? Hadis yang mana yang Anda sudah baca? Quran lempengan mana? Khatam mah sudah, ngerti nggak? Dan bagaimana korelasinya? Setelah kita paham bahasa Arab yang notabene yang biasa nggak ngerti, baik tarjamahnya, tafsirnya, belum qiraatul Qur'annya, fasahahnya, makharijul hurufnya. Ngaji. Masjid taman ibadah ini luar biasa. Pakai saudara bukan hanya untuk khutbah Jumat, tapi ada majlis ta'lim, minal majlis ta'lim ila masjid, minal masjid ila masjid. Itulah Rasulullah. Mencintai masjidnya, mencintai musolanya. Kemudian Rasulullah berdakwah, dicintai sahabatnya. Sahabatnya loyalitasnya tinggi. Sulit kalau kita jadi pemimpin yang loyalitasnya sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu sudah. Ya idealnya seperti itu kalau kita memiliki pemimpin yang akhlaknya kayak Kanjeng Nabi. Saya boleh kata kesimpulan, sekalipun umur kita 60 tahun, 70 tahun misalnya dikasih Allah saudara, untuk ngaji akhlak Rasulullah, andai khatam ngaji akhlaknya Rasul dengan risalah-risalahnya dan beberapa tarikh sejarah Kanjeng Nabi yang bapak-bapak sekalian baca, berapa persen akhlak Rasul yang sudah kita lakukan, yang sudah kita contoh per hari ini? Kita harus jujur, saudara. Kita harus muhasabah. Ya Allah, berapa persen yang sudah saya jalankan? Ucapan Rasul, perbuatan Rasul, tindakan Rasul, dakwah Rasul, tegasan Rasul, cintanya Rasul pada istrinya, kasih sayang Rasul kepada keluarganya, kasih sayang Rasul pada umatnya. Saking sayangnya Rasul memilih cinta umatnya ketimbang cinta istrinya, anaknya. Kenapa? Yang udah pasti kalau istri saya, anak saya, surga lah. Begitu kira-kira perspektif optimismenya. Tetapi beliau cinta kepada umat. Umat ini bukan orang Arab, saudara. Ummati itu seluruh umat Rasulullah yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuk yang kita di Indonesia ini. Jangan pesimis kita nggak punya jenggot. Nggak usah pesimis kita nggak selalu pakai baju putih. Nggak usah pesimis kita nggak selalu pakai serban, saudara. Jangan-jangan kita malah yang dari Indonesia yang syarqiyah ini malah masuk surga duluan. Ketika kita mencintai Rasulullah, bukan hanya Arab tidak Arab. Karena Islam ini rahmatan lil alamin kemana-mana. Selama dia mencintai Rasulullah, menjalankan sunnahnya, dan juga persis apa yang dia bagi. Persis itu maknanya tidak harus sama, saudara. Tergantung. Kayak Rasulullah nggak pernah makan nasi, apa kemudian kita mogok nasional internasional nggak makan nasi? Bukan begitu maksudnya. Itu beda pasalnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena atiullah wa atir Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dalam perspektif yang luas. Ngaji Islam yang kafah, Islam yang sempurna dari aspek teologi, aspek fikih kita, aspek pemikiran, dari aspek ubudiyah. Nah itu ada tata caranya semua, dan itu Islam mengajarkan.
Sekarang kitab-kitab kuning itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, nahwu, sorof, tidak ada pesantren, terjemah pun kita bisa ngaji. Karena ya Rasulullah menegaskan kepada kita melalui mimbar masjid ini, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntut ilmu terus. Kalau kita merasa sudah hebat, merasa sudah pintar, malah salah. Rasulullah makin pintar, makin ngaji lagi. Rasulullah Nabi ummi, tapi kan langsung Allah. Ada orang yang mengkritik Rasulullah itu tidak sekolah, Rasulullah itu bukan profesor, Nabil ummi. Tapi jangan salah, saudara. Ana basyar mislukum. Memang saya manusia kayak Anda. Tapi bedanya adalah yuha ilayya. Tapi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berkata kecuali wahyu. Rasulullah tidak pernah bersabda kecuali itu perintah Allah. Berbeda dengan kita, bercampur dengan hawa nafsu, pikiran, akal, emosi, perasaan, baper, biasa manusia. Rasulullah nggak ada baper. Sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mimbar yang sangat singkat ini semoga manfaat, dan kita akan ngaji terus, tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, persatuan internal kita jaga, terlebih dalam rangka pilkada se-Indonesia. Siapapun Anda dan siapapun saya, nggak penting. Penting kita menjadi ibadallah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu yang lebih penting. Bukan dari mana kita, profesi apa, sarjana S berapa kita. Mau dokter, mau profesor, saudara sama. Perintahnya adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Bersatulah dengan kepentingan yang hanya sesaat itu, kita tetap jaga. Berbeda itu biasa. Dan perbedaan itu rahmat. Bukan dalam masalah fikih saja, termasuk dalam masalah siasah, politik dan lain sebagainya. Tapi umat Islam kita tetap sama, tetap beribadah, tetap bersatuan, saling menghormati, kekompakan, dan juga saling menyayangi. Terakhir nanti rangkulan lagi dan perpulukan yang sama. Dan itulah yang Islam. Pada sholat Jumat, pada sholat Idul Fitri, ketika terawih, ketika Idul Adha, diajarkan ajaran yang serupa itu. Karena saudara, kita jaga negara kita, terutama daerah khusus Jakarta ini, sebuah tempat dalam lindungan Allah, Kemah Ripah Lok Cinawi, dan juga tetap damai, masyarakatnya aman, dijaga ketertiban, tidak perlu ada pertumpahan darah. Insya Allah dengan kasih sayang ini Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni